Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama aku Nazar Khairunisa dari kelas 11 AK1 dari sekolah SMKN 11 Bandung. Jadi hari ini aku bakal jelasin materi tentang Sumpah Pemuda, Tonggak Persatuan dan Kesatuan. Tonton terus sampai akhir ya. Pada gambar tersebut menunjukkan salah satu situasi Kongres Pemuda II yang dilaksanakan pada tahun 1928 yang kemudian melahirkan Sumpah Pemuda. Lalu dikaitkan dengan lirik-lirik lagu tersebut sangat tepat karena beberapa lirik lagu tersebut menggambarkan isi Sumpah Pemuda. Nah, gimana sih proses lahirnya Sumpah Pemuda? Pada uraian selanjutnya, kita akan belajar tentang serangkaian peristiwa sebelumnya yang terkait dengan Kongres Pemuda II dan lahirnya Sumpah Pemuda. Yang pertama, kita akan membahas terkait federasi dan Front Sawo Matang. Apa sih federasi itu? Federasi adalah bentuk negara kesatuan yang terdiri dari beberapa negara bagian atau wilayah otonom yang memiliki otonomi tertentu dalam mengatur urusan pemerintahannya sendiri. Dalam sistem federasi, kekuasaan pemerintahan dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Disebutkan bahwa kaum muda terpelajar belum puas dengan perkembangan organisasi pergerakan yang belum bersatu. Kesadaran kebangsaan sudah tumbuh, tetapi masih terbatas pada anggota masing-masing organisasi. Dengan belajar dari perjuangan PI, pemuda semakin bersemangat untuk mewujudkan persatuan di antara organisasi-organisasi pergerakan yang ada. Asas perjuangan PI atau Perhimpunan Indonesia tidak hanya menginspirasi para muda terpelajar, tetapi juga tokoh-tokoh organisasi pada umumnya. Sebagai contohnya, Insinyur Soekarno. Ia belum juga puas dengan keadaan dan perkembangan organisasi-organisasi yang ada, termasuk PNI sebagai organisasi yang ia pimpin. Perkembangan PNI memang sangat pesat, tetapi belum mampu membangun jaringan dan kerjasama dengan organisasi-organisasi yang lain. Oleh karena itu, Insinyur Soekarno ingin membentuk wadah yang merupakan gabungan dari berbagai organisasi. Gagasan tentang persatuan dan kerjasama antar organisasi itu sudah lama didengungkan oleh PI atau Perhimpunan Indonesia. Bahkan, persatuan menjadi salah satu asas perjuangan PI. Pada tahun 1926, Muhammad Hatta dengan tegas menyatakan perlunya diciptakan blok nasional yang terdiri atas partai-partai politik atau organisasi-organisasi pergerakan, baik yang berbasis komunis maupun yang nasionalis, baik yang agamis maupun yang sekuler. Lalu, pada tahun 1927, berbagai organisasi pergerakan termasuk PNI, PSI, BU, dan organisasi pemuda sepakat mendirikan Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia atau disebut dengan PPPKI sebagai federasi antar partai dan organisasi. Sebelum terbentuk kepengurusan federasi yang tetap, terlebih dulu dibentuk semacam panitia yang diketuai oleh Sabirin. Akhirnya terbentuk kepengurusan tetap PPPKI yang diantaranya ada Dewan Penasihat, yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Sukiman, dan diketuai oleh Iskak Cokroadisuryo dan Sekretaris Merangkap Bendahara yaitu Dr. Samsi. Adapun tujuan dari PPPKI di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, mencegah perselisihan antar partai dan organisasi. Lalu yang kedua, menyatukan arah dan cara beraksi dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dan yang ketiga, mengembangkan persatuan kebangsaan Indonesia dengan berbagai lambangnya, seperti sang merah putih, lagu Indonesia Raya, dan bahasa Indonesia. Beberapa pertanyaan pun muncul, seperti mengapa sih Insinyur Soekarno ingin membentuk federasi antar politik dan organisasi pergerakan? Mengapa federasi akan dibentuk itu bersifat longgar? Jawabannya adalah Insinyur Soekarno ingin membentuk wadah persatuan dengan memadukan aliran nasionalisme, Islam, dan Marxisme, sehingga merupakan kekuatan moral dan nasionalisme yang kokoh. Insinyur Soekarno mendesak para pimpinan organisasi untuk membentuk sebuah federasi antar partai dan organisasi yang sekaligus merupakan front Sawo Matang untuk menghadapi praktik diskriminasi kelompok kulit putih yang merasa superior.
Selanjutnya ada cita-cita persatuan, yang dimana munculnya elit baru di kalangan kaum muda terpelajar telah melahirkan pemahaman baru, yakni tentang kebangsaan. Kalangan ide baru itu lebih cenderung memilih pekerjaan sebagai guru, penerjemah, dokter, pengacara, dan wartawan, agar dapat memberikan perlindungan dan advokasi kepada rakyat. 7 tahun setelah didirikannya Budi Utomo, pemuda Indonesia mulai bangkit meskipun daya loyalitas kedaerahan. Seperti telah disinggung di depan, bahwa pada tahun 1915 telah lahir organisasi pemuda yang pertama, yaitu Tikoro Darmo. Tikoro Darmo ini diharapkan menjadi wadah pembinaan generasi muda untuk menjadi pemimpin nasional yang memiliki rasa cinta tanah air. Organisasi Tikoro Darmo dirasakan para anggotanya cenderung Jawa sentris, terutama Jawa Tengah dan Jawa Timur. Oleh karena itu, dalam kongresnya di Solo pada 12 Juli 1918, nama Tikoro Darmo digantikan menjadi Jong Java, yang berarti Jawa Muda. Harapannya, masyarakat dan komunitas Sunda di Jawa Barat dan juga kaum Betawi bisa bergabung dengan Jong Java. Pada dasarnya, Jong Java ini bukan organisasi politik dan anggotanya tidak berpolitik. Organisasi ini lebih menaruh perhatian pada pendidikan dan pelatihan. Namun, dalam perkembangannya, atas usul Samsur Rijal pada Kongres Jong Java tahun 1924, bahwa anggota Jong Java itu dibagi dalam 2 kelompok. Kelompok pertama, anggota yang berusia di bawah 18 tahun tidak boleh berpolitik. Dan anggota kedua, anggota yang berusia 18 tahun ke atas diizinkan untuk ikut dalam gerakan politik. Berkembangnya organisasi Jong Java ini telah mendorong munculnya organisasi pemuda di berbagai daerah. Misalnya pada tanggal 9 Desember 1917 berdiri organisasi pemuda yaitu Jong Sumatera Bon. Organisasi ini didirikan oleh para pelajar dan pemuda Sumatera yang ada di Jakarta. Lalu, pada tahun 1918 berdiri organisasi pemuda yang bernama Jong Minahasa. Menyusul berikutnya berdiri Jong Celebes dari Sulawesi, Jong Ambon, dan Jong Borneo dari Kalimantan. Kemudian Sekarukun, organisasi pemuda dari Tanah Sunda yang didirikan oleh para pelajar sekolah guru. Tujuan dikembangkannya organisasi-organisasi itu untuk mempersatukan para pemuda dan pelajar yang merupakan keturunan dari orang tua yang berasal dari daerah-daerah yang bersangkutan. Misalnya, anggota Jong Celebes, para pemuda atau pelajar keturunan orang tua dari Sulawesi. Jong Ambon, para pemuda keturunan dari orang tua Ambon, dan begitu seterusnya. Selain berkembang organisasi pemuda dari berbagai daerah, juga muncul organisasi dari kelompok agama. Sebagai contoh dari penganut agama Islam, muncul organisasi Jong Islamiten Bon atau JIB. Organisasi ini atas ide Agus Salim setelah usulnya untuk memasukkan unsur Islam di dalam Jong Java. Namun tidak diterima. Oleh karena itu, dibentuk Jong Islamiten Bon untuk mewadahi para pemuda yang berasal dari kalangan Islam. Sebagai ketua JIB, dipercayakan kepada Samsur Rijal dan Agus Salim sebagai penasihat. Sekalipun berbasis Islam, JIB memperjuangkan persatuan nasional. Lalu, pada tanggal 15 November 1925, dilaksanakan pertemuan organisasi-organisasi pemuda. Hadir dalam pertemuan itu antara lain perwakilan dari Jong Java, Jong Sumatera Bon, Jong Ambon, Jong Celebes, pelajar-pelajar Minahasa, dan Sekarukun. Dalam pertemuan ini, antara lain dibahas tentang rencana Kongres Pemuda. Kemudian, setelah pertemuan ini juga dibentuk, sebuah komite dipimpin oleh Tabrani. Komite ini diberi tanggung jawab untuk menyelenggarakan Kongres Pemuda. Setelah dilakukan berbagai persiapan, maka pada tanggal 30 April hingga 2 Mei 1926 diadakannya Rapat Besar Pemuda di Jakarta, yang kemudian dikenal dengan Kongres Pemuda pertama. Kongres itu diketuai oleh M. Tabrani. Tujuan kongres itu adalah untuk mencapai perkumpulan pemuda yang tunggal, yaitu membentuk suatu badan sentral. Keberadaannya ke badan sentral ini dimaksudkan untuk memantapkan paham persatuan kebangsaan dan mempererat hubungan antara semua perkumpulan pemuda kebangsaan. Gagasan-gagasan persatuan dibicarakan dan juga dipaparkan oleh para tokoh dalam kongres itu.
Gagasan yang disampaikan oleh Yamin dalam kongres itu merupakan pengulangan dari pidatonya yang disampaikan dalam Newsroom 1 Jong Sumantranenbon. Saat itu, pidato Yamin mendapat komentar dari Profesor Dr. Hoi Kes bahwa kelak Yamin mendapat pelopor bagi usaha penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan pergaulan di Indonesia. Dengan demikian, penggunaan bahasa Belanda dapat semakin terdesak. Dalam Kongres Pemuda 1 telah muncul kesadaran dan kesepemahaman tentang perlunya bahasa kesatuan. Pada saat kongres ini telah diusulkan untuk memutuskan bahasa kesatuan yang pilihannya antara bahasa Jawa atau bahasa Melayu. Setelah dipilih satu di antara dua bahasa itu, akhirnya dipilih bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan yang disebut dengan bahasa Indonesia. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Kongres Pemuda 1 telah melahirkan keputusan yang mendasar, yakni mengakui dan menerima tentang cita-cita persatuan Indonesia dan bahasa Indonesia disepakati sebagai perekatnya. Selanjutnya, ada satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Setelah Kongres Pemuda 1, terdapat kesadaran kolektif bahwa untuk melawan penjajahan, organisasi pemuda harus bersatu. Melalui serangkaian pertemuan, organisasi-organisasi pemuda berusaha untuk menggabungkan kekuatan dan merumuskan cita-cita persatuan yang diwakili oleh satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Maka, berkaitan dengan Kongres Pemuda 1, tanggal 31 Agustus 1926 telah disahkan anggaran dasar untuk suatu perkumpulan atau organisasi pemuda yang baru yang diberi nama Jong Indonesia. Adapun tokoh-tokoh yang ada di dalam Jong Indonesia itu antara lain ada Sultan Syahrir, Suwiryo, Halim, Motamzil, Yusupadi, dan Notokusumo. Selanjutnya, kita akan memasuki tahun 1927, yang dimana tahun ini menjadi tahun pergerakan yang signifikan bagi pemuda. Pertemuan antar organisasi semakin intensif, didorong oleh kembalinya tokoh-tokoh dari Perhimpunan Indonesia. Ini menandakan semangat persatuan yang semakin menguat. Lalu, pada tanggal 28 Desember 1927, Jong Indonesia menyelenggarakan kongres di Bandung. Dalam kongres ini, Insinyur Soekarno memberikan ceramah yang dapat menambah semangat para pemuda. Dalam kongres ini juga menetapkan nama Jong Indonesia diganti dengan Pemuda Indonesia. Beberapa keputusan penting dalam kongres ini antara lain, yang pertama, menetapkan nama Jong Indonesia diganti dengan Pemuda Indonesia. Yang kedua, bahasa Indonesia akhirnya dipilih bahasa Melayu, dijadikan bahasa pengantar organisasi Pemuda Indonesia. Dan yang ketiga, Pemuda Indonesia menyetujui usul PPPI tentang dibentuknya fusi semua organisasi-organisasi lainnya yang berasaskan kebangsaan. Selanjutnya, untuk merealisasikan gagasan fusi semua organisasi itu, PPPI segera mengambil langkah-langkah. Diadakanlah pertemuan untuk membentuk panitia yang dikenal sebagai Panitia Kongres Pemuda II. Panitia ini akan bertanggung jawab terhadap serangkaian acara seperti rapat-rapat terbuka dan ceramah-ceramah yang menganjurkan dan menguatkan semangat persatuan. Pada bulan Juni 1928, Panitia Kongres dibentuk. Terpilih sebagai Ketua Kongres Pemuda II adalah Sugondo Joyo Puspito dari PPPI. Kongres Pemuda II ini dilaksanakan pada tanggal 27 hingga 28 Oktober 1928. Yang diundang dalam kongres ini adalah semua organisasi pemuda dan mahasiswa, serta beberapa organisasi dan partai yang sudah ada. Tampak hadir beberapa tokoh pemuda ataupun tokoh senior seperti Sugondo Joyo Puspito, Djoko Said, Muhammad Yamin, Amir Syarifuddin, Sartono, Kartokusumo, Abdurrahman, Sunario, Kartosuwiryo, dan yang lainnya. Kongres itu juga dihadiri perwakilan dari Volksraad dan juga dari pemerintah Hindia Belanda. Diperkirakan hadir lebih dari 750 orang. Kongres itu dilaksanakan dalam 3 tahapan sidang. Pada sidang pertama, dilaksanakan di hari Sabtu pada tanggal 27 Oktober 1928 malam, bertempat di Gedung Katolik Jongalingenbon, Waterloopen. Rapat ini dibuka oleh Ketua Panitia Kongres Pemuda II. Pada rapat kedua dilaksanakan pada hari Minggu pada tanggal 28 Oktober 1928 yang berlangsung pada pukul 8 hingga 12 siang. Sidang dilaksanakan di Ostjava Bioskop Koningsplein. Rapat yang membahas hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan. Berapa tokoh tampil berbicara, misalnya Nona Purnowowulan, S. Mangunsarkoro. Ki Hajar Dewantoro diharapkan dapat tampil segera sebagai pembicara, tetapi berhalangan hadir.
Selanjutnya, pada rapat ketiga dilaksanakan pada hari Minggu 28 Oktober 1928 pada pukul 17.30 hingga 20.00. Rapat ini dilaksanakan di Gedung Indonesia's Club Gibau, Jalan Keramat Raya 106. Pada rapat ketiga ini rencananya akan diramaikan dengan acara pawai atau arak-arakan organisasi kepanduan. Namun, pawai gagal dilakukan karena dihalangi oleh pihak polisi Belanda. Hal ini mengecewakan para peserta. Namun demikian, kekecewaan ini tidak menyurutkan semangat para peserta. Bahkan sebaliknya, semakin membakar semangat para peserta kongres. Pada saat rapat diistirahatkan, tampillah W.R. Supratman untuk memainkan lagu yang diberi judul Indonesia Raya. Namun untuk menyiasati agar tidak dilarang oleh beranda yang hadir, W.R. Supratman menampilkan lagu tersebut secara instrumental dengan biola. Lagu inilah yang kemudian kita kenal dengan lagu kebangsaan Indonesia dan merah putih diakui sebagai bendera kebangsaan. Setelah istirahat, kemudian rapat dilanjutkan. Pada puncak Kongres Pemuda II ini diikrarkan sebuah sumpah yang kemudian kita kenal dengan nama Sumpah Pemuda, yang senantiasa menjadi keputusan penting yang historis monumental dalam Kongres Pemuda II. Naskah rumusan ikrar Sumpah Pemuda ini selengkapnya dirumuskan oleh Muhammad Yamin. Naskah selengkapnya dapat dilihat dalam gambar tersebut. Selanjutnya, Komisi Besar Indonesia Muda menyelenggarakan kongres pada tanggal 28 Desember 1930 hingga 2 Januari 1931 di Gedung Habib Rojo Surakarta. Dalam kongres ini diputuskan organisasi baru sebagai hasil fussi berbagai organisasi pemuda yang diberi nama Indonesia Muda. Tujuan diadakannya organisasi Indonesia Muda ini adalah untuk membangun dan mempertahankan keinsyafan antara anak bangsa yang bertanah air satu agar tercapai Indonesia Raya. Karena Indonesia Muda berusaha memajukan rasa saling menghargai dan memelihara persatuan semua anak bangsa, menjalin kerjasama dengan semua komponen bangsa, mengadakan kursus-kursus untuk memberantas buta huruf, dan memajukan kegiatan olahraga serta yang lainnya. Yang terakhir ada nilai-nilai penting Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda dipandang sebagai pengakuan fundamental dari sebuah bangsa yang masih dalam tahap pembentukan. Ia terbentuk melalui kurun waktu yang panjang. 7 tahun setelah terbentuknya Budi Utomo, pemuda Indonesia mulai bangkit meskipun masih dalam tahapan loyalitas kepulauan. Perubahan pesat dan radikal dari organisasi-organisasi pemuda itu mendorong mereka untuk menciptakan persatuan yang lebih luas. Kongres Pemuda II yang melahirkan Sumpah Pemuda memiliki beberapa nilai penting yang diidentifikasi oleh Taufik Abdullah, seperti nilai persatuan. Sumpah Pemuda merupakan hasil dari berkumpulnya organisasi pemuda terpelajar yang berusaha menciptakan persatuan di kalangan pemuda Indonesia. Lalu yang kedua ada nilai kemandirian dan jati diri. Sumpah Pemuda menegaskan pentingnya jati diri bangsa Indonesia, yang tercermin dalam ikrar satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Dan yang terakhir ada nilai demokrasi. Setelah Sumpah Pemuda diikrarkan, langkah-langkah perjuangan untuk mencapai cita-cita Indonesia Raya dilakukan secara kolektif. Nah, kesimpulannya adalah perjuangan untuk mencapai persatuan Indonesia merupakan proses yang panjang dan penuh dinamika. Kongres Pemuda I dan II menjadi momen penting dalam perjalanan ini. Sumpah Pemuda, hasil dari Kongres Pemuda II, menjadi simbol komitmen untuk mewujudkan persatuan dan identitas nasional Indonesia. Nah, tadi itu adalah materi yang aku paparkan. Semoga teman-teman yang nyimak bisa paham dan mengerti ya apa yang aku sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.